Terus untuk ukuran itu untuk semua patung sama Pak? Memang semuanya seperti itu? Sama Wajahnya itu? Iya, sama, cuma itu dari ikonografi ya. Iya. Standarnya sama Pak, dia harus seperti ini. Cuma kan dari sisi ukurannya, itu perbandingan tadi, perbandingan anggulannya tadi loh. Ya, cuma kita pegang aja perbandingan ini loh. Angulan itu kan dari sini sampai ke sini loh, sampai ke sini. Ya, maksud saya semua patung faktanya ya sama ya? Semua patung sama. Jadi proporsinya sama, proporsinya harus sebelah. Kalau ukurannya beda, cuma proporsinya sama, dan ikonografinya sama. Nah, kalau ikonografi itu ya bentuk hidung, bentuk mata, nisa dan sebagainya. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, ini sebenarnya T1 nomor 1 dan nomor 2 dan 12 ini ya. Ini sebenarnya sudah pernah dihitung pada masa pemutaran kedua, tapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Karena tadi ya, sebagian sudah dibahas di cabinya, yang di arca juga digunakan, yang di kepalanya juga sudah dipangkas untuk membuat landasan atau display dari arca itu, sehingga kita jadi susah. Nah, ini kemudian pengukuran ikonometri kita menggunakan form ya. Kemudian kita menggunakan penanda fisik dari warna materialnya. Sebenarnya warna material ini juga tidak perlu banget, karena yang saya sampaikan tadi Pak, yang satu di kena panas, kena hujan, yang satu di dalam ruangan. Mesti beda warna. Satunya berasi, yang satunya kepanasan, udahan gitu. Udahan rumutan disemprot. Kulit luarnya gitu ya, dalamnya. Nah, dalamnya belum tentu, tapi luarnya seperti itu Pak. Beda nih warnanya, yakin lah. Padahal nggak boleh dikerok ya. Nggak boleh dikerok. Dari yang nomor 6 itu yang saya silakan. Apakah saat itu belum ada undang-undang untuk tidak merubah? Undang-undangnya yang dibuat Belanda itu Monumental Ordonnansie itu undang-undangnya. Dan ini sebenarnya undang-undang itu kan karena dia penguasa sebenarnya ya bisa diberlakukan, tapi kan dia kan yang berkuasa pada saat itu. Dan satu lagi dia nggak mencatat. Dan pas gang-gang kayak ini orang dicatat sama dari Mas. Gang-gang kayak ini loh dikake kasihkan souvenir. Tapi nek muncul lokasi situ dicatat detail, dirawat dan sendiri. Sengaja ya. Adanya di mana orang mereka siapa, berapa aja, nggak ada orangnya. Ya udah, akhirnya tersebar ke museum-museum sedunia itu. Di Amerika ada, di Inggris ada, di Belanda juga ada. Sengaja itu Pak Yamin ya? Ya, Sengaja. Biar nggak konangan memberinya berapa. nah, ya sama ya nggak tahu ya Pak ya, namanya. Nah, makanya itu pertanyaan saya, dalam situs wajah dicatat dengan detail. Nah, iya. Dan dikasih apa yang dijumpai di Stupa Indo pun juga kita nggak mendapatkan informasi yang valid, cuma kabar-kabar anonim, kabar-kabar dari mulut ke mulut. Di situ ada Mbak Belet, itu adalah arcaan finish, belum selesai. Fisik material ini kita pakai skala warna tanah ya. Kemudian kita juga pakai acuan ini ya, kita dapatkan kalau satu tala itu 18 cm, satu anggula 1,5 ya. Ini perbandingannya segini ini semua. Perbandingan ya tidak jauh dari tadi yang saya sampaikan tadi, kaidah-kaidah tadi yang di Prati Malasanam sama Kriya Kaya tadi. Nah, itu tidak lepas dari itu. Satu tala, satu anggula, berapa tala. Nah, ini pengukuran ikonometrinya. Kalau ada ya grafiknya nanti sebenarnya kita itu ini cuma membuktikan bahwa arca itu proporsional, karena ini grafiknya ini kan mesti nggak akan jauh berbeda satu dengan yang lainnya, itu nggak akan jauh berbeda. Ini kan kepala yang mesti grafiknya seperti itu. Nah, mirip-mirip semua nanti jadinya. Makanya terus saya stres sendiri loh Pak. Ya itu wis mumpung lho padha kabeh gitu. Iya, caranya ngacoknya gitu loh. Ya memang kaidahnya seperti itu, proporsinya karena
Yang positif yang kita lihat dari data ini, mereka menggunakan standar yang sama dan mereka menggunakan proporsi yang memang benar baik. Jadi mandurnya ini mandur kelas nomor 1 lah istilahnya dalam mengawal pekerjaan itu semua proporsional, semua sesuai dengan kaidah. Nggak ada yang melenceng satupun kecuali Mbak Beli tadi yang itu kan nggak proporsional Pak, tangannya terus hiji. Kemudian tangannya lebih panjang, terus materialnya itu batuan yang porus, ya kan, bercal-bercal lah, itu coba ada di sana. Itu unfinished, artinya sebenarnya dia itu memang bukan arca yang utama. Posisi tangannya ya enggak jelas. Iya, posisinya jelas Pak. Kumis Dia kaca. bakalan membuat arca surga, tapi belum selesai sudah nggak proporsional. Mungkin tadi dong, lebih mahal tadi Pak, harusnya nggak diutang. Nah, terus nyadar. Oh, Dari itu Pak, dari jumlah 504 itu ada yang dianggap tidak proporsional, yang mungkin namanya itu anggota atau miliar, itu ada berapa? Ada kalau dia di candi udah ada Pak, cuma proporsional. Kalau unfinished dia nggak bakalan dipasang. Kalau tuntas dia nggak pernah dipasang. Itu udah di sini ada 1, di museum ada 3. Toh, lihat toh, yang museum yang saran itu Pak, yang berubah bentuk itu kan ya itu kan salah proporsi juga. Oh yang di depan. Nah yang satunya yang jadi itu. Jadi jumlahnya nggak banyak Pak, yang tidak proporsional tadi. Ya yang sejauh kita tahu ya jumlahnya 3. Cuma 3. Nggak tahu yang lainnya mungkin karena sudah terus dirusak jadikan batu isian jadi bisa juga. Nggak tahu. Mas Hari kalau yang di museum di Ponorogo terutama itu pernah diidentifikasi itu dari Borobudur atau karena kan museum juga mungkin buatan Belanda, jadi mungkin orang Belanda bawa ke situ. Karena saya belum pernah lihat barangnya loh Pak, cuma saya tahu ada juga. Ya, tinggal kita lihat proporsinya Pak. Proporsinya di Borobudur itu ya kayak gini nanti, hampir mirip-mirip kayak gini, dicocoknya aja nanti. Ini loh, data ini kita masukkan aja di sana, kita ukur lagi yang di sana. Persis apa enggak? Karena ada satu arca yang persis yang ada di sana nanti lihat, perlihatkan. Itu memang ada yang dibawa dari Borobudur di BPTB di sini. Kalau misalnya di Bluebong itu membuat patung dan itu seperti di Borobudur apa nggak pakai aturan seperti apa tidak kira-kira? Ya sebenarnya kan kalau tukang itu kan niru loh Pak. Dia tinggal niru, nirunya enggak. Tukang itu kan niru Pak. Bisa niru lewat foto, bisa niru aslinya. Nah, bukan niru. Tapi yang kejadian yang pernah saya ceritakan di Museum Raja Pustaka pernah saya ceritakan belum? Belum. Yang di desa itu, yang arca aslinya, arcanya dikeluarkan. Dia pesan arca yang baru tapi dibuat lama, dikubur terus dikasih dioresi opong kita lama gitu ya. Tapi ternyata gadingnya ya beda. Akhirnya ya ketahuan kayak gitu. Makanya ini masalah duplikat menduplikat itu mesti ada caranya. Kalau mungkin nanti ya ini ada patung lamanya. Kalau kita sudah terlatih ya dia kayak gitu tuh kedepannya dia kelihatan Pak. Kelihatan, walaupun kita nggak usah detail ngitung lah. Ini kelihatan, ada bedanya sedikit itu kelihatan. Bedanya sedikit kan. Coba Anda lihat, coba Anda tiap hari ke Borobudur lihatin ada Borobudur. Ada jalan-jalan ke Plumpung dilihat coba ada yang beda enggak. Kadang ekspresinya beda. Kadang dia mirip kadang dia sampai sini. Kadang seperti itu toh. Ini loh, itu depannya itu loh Pak. Gitu. Nah ini ternyata pengukuran mikromagnetik kepala arca ini dari 56 itu ya ternyata rata-ratanya ini hampir presisi semua Pak, 18, 19, 22, 17 dan sebagainya. Paling tinggi ya 22 talanya ini rata-rata 19,26, 1,61 dan ini menunjukkan sebenarnya data ini menunjukkan kalau arca itu sangat presisi sekali. Jadi kaidah-kaidah itu sangat presisi. Ya kalau 1 mili, 2 mili itu ya enggak apa-apa. Tetap 1,8, 1,5, 1,19, 18 dan sebagainya.
Tapi ini nanti akan terkait dengan ukurannya tadi. Ya, mesti dia perbandingannya sama. Walaupun ukurannya ini kita tidak ngomong masalah ukuran ya, tapi perbandingan. Ya, sentimeternya mesti beda. Tapi perbandingannya sama. Tadi yang bulan halal Pak dari kitab itu. Meskipun membuat patung yang sangat besar Tetap bisa, tetap masuk nanti tinggal berapa kali kan? Yang mau buat sak meter ya toh, satu berat satu dia mesti. Ya patokannya tadi loh Pak, kepala tadi loh Pak, satu wajah itu ini sampai ini, satu wajah ini. Nah, sama satu dulu, satu ini. Ini hanya berlaku untuk di Buddha Mas. Iya. Misalkan patung berarti sih. Oh, itu nggak tahu saya. Mesti ada standarnya. Ya tinggal standarnya arca klasik Eropa atau arca Hindu-Buddha. Gitu kan. Kalau arca Hindu-Buddha ya arca yang ada di Malaysia itu ya cuma apa itu ya di Malaysia itu. Itu arca baru. Tapi kan dia proporsinya mirip dengan arca-arca dewa. Enggak terus dibuat mirip manusia, enggak. Kalau bicara tentang ya apa tadi butir gandum, itu berapa mikron loh itu enggak? Butir gandum satu anggulan itu 8 japa Pak. Artinya butir gandum 8 ditotok itu satu anggulan sama dengan satu ruas. Nah itu makanya harus lebih lagi. Dibanding gula pasir. Nah yang gandumnya kan bukan gandum yang kita gandum jangan bukan gandum yang kita harus Kawan lah ya. Kayak gambar ya. Ini tepung gandum. Oh, sih kita mau gandum Kawan. Dalilnya ada, kalau sayur itu nabi dosa sebudaya. Biji sawi itu. Biji sawi. Biji sawi. Pengukuran kandungan material dengan XRF, pakai logam kalibrasi, pakai penyakit kepala, pakai kuas besi. Caranya seperti ini Pak, jadi ditembak. Kalau XRF itu harus dilakukan satu objek 3 kali penembakan. Jadi bagaimana kita terpapar XRF itu sebenarnya ini bahaya Pak. Khususnya bagi yang belum menikah dan belum punya keturunan ini jangan cedak-cedak sama kayak gini ini. Kalau yang sudah punya ampun, tembak itu hati-hati ya. Ya ini sangat berpengaruh ya sebenarnya ini standar keamanannya ini kita kurang. Tujuannya kita harus pakai celemek yang memantulkan sinar dulu Pak. Bisa mandul. Kita mandul Pak nek kebanyakan. Sinar X itu kayak yang model itu loh Pak. Kalau kita tiba patah tulang. Nah, sinar kayak itu mirip dengan seperti itu. Cuma dia menggunakan penembakan ini nanti akan langsung muncul berapa SI-nya, berapa FP-nya, berapa besinya dan sebagainya. Nah ini, sini ini FP besi, ZR, AG, 5, CD, OMO, SN ini, OSP, PSB, CW, CA, CU, kobalt, nikel, kalsium dan sebagainya itu. Ini dalam bentuk persentase. Ya. Ini yang muncul. Unsur utamanya adalah Al dan Si. Yang kita ukur Al sama Si. Al itu aluminium, Si itu silika. Jadi Al dan Si itu adalah unsur utama dalam batu andesit itu yang unsur utamanya seperti ini. FB itu besi atau Besi. dalam tubuh kita kan juga ada FE besi. Apa hubungannya dengan yang ada di batin? Ya kita numpang tubuh kita nggak ditembak kayak Atau gitu. bisa seandainya tubuh kita membutuhkan besi. Apakah bisa mengkonsumsi
Besi itu sebenarnya unsur, ini kan kita bicara masalah unsur ya, bukan bentuknya loh Pak. Bukan bentuknya loh, ini unsur material dari besi yang ada pada batu hasil letusan dari gunung api. Nah ini kan yang dinilai persentasenya. Kalau apa yang ada di tubuh kita itu ya sama unsurnya tapi lain bentuknya teman. Kalau sih kata Ya. Makanya kalau kita Kan bentar kita pasti lagi ngebuat besi kan. ya pasti ya untuk anunya 0,0 mestinya kalau di kalau kita lihat dari lapangan halaman penari itu lapangan plastik itu kan warnanya dominan paling beda sendiri. Kayak ada pun itu ternyata kandungan unsurnya yang dominan apa? Lakunya warnanya putih. Oh, ada menyolok warnanya. Nah ini nanti kita menggunakan cara itu Pak. Nah itu silika itu. Silikanya kalau Silika, paling dominan. Cuma Cuma nanti kita kelompokkan lagi, bukan menggunakan unsur tapi menggunakan apa namanya? Silikanya apa namanya dengan warna atau kategori teksturnya. Nah ini saya rasa nggak usah menjelaskan ini ya, saya juga bingung menjelaskan ini mana SiO2 dan Al. Sebenarnya ini kita mau lihat ini loh, yang biru-biru ini polanya seperti apa. Nah kemudian saya rasa yang SAF tadi kan seperti itu. Ternyata kita juga susah menggunakan SAF Pak. Karena apa? Karena itu satu kali tembakan itu sudah berbeda. Satu kali tembakan berbeda. Kita rata-rata saja. Berarti dari MG sampai ke SM sepertinya itu Ada, cuma nanti ada tulisannya ND ini juga ada. Yang paling tinggi kalau andesit kan AL sama SI ini. Makanya yang kita rumus sebenarnya ini. Nah ini kan G timah itu kan 0,0. Nah ini magnetic susceptibility-nya. Ini jenis-jenis apa namanya kaca bagian di sisi timur. Kemudian kita mendapatkan rata-rata pengukuran di bidang pagar rangkaian 2 sisi utara dan kepala nomor 33 atau 36 ini mempunyai kandungan magnet yang sama. Nah artinya ini prospek, ini ada beberapa yang prospek dengan kepala arca di nomor 33 sama nomor 36. Ada yang bagian badannya punya kandungan magnet yang 11, yang tidak jauh berbeda dengan yang makanya ini kemudian kita curigai, nanti kita lihat di lapangan. Nah ini pengukuran ultrasonik hampir sama dengan magnetic susceptibility, cuma pada saat kita mau pinjam alatnya buat mengukur di candi, yang punya alat sudah pulang. Tidak terus kira. Ya nanti suatu saat kita kalau sudah ada alatnya kita lanjutkan lagi yang ultrasound velocity. Jadi ini adalah cepat lambat gelombang ultrasonik. Jadi untuk Pak dikasih kayak kabel itu loh. Dan ultrasonik nanti merambat ke situ, nanti kelihatan angkanya. Berapa cepat lambatnya di situ. Karena semakin beda unsurnya dia akan naik juga. Mas Hari, ultrasound velocity kan basis mengukur waktu ini. Bukan. Jam kecepatan waktu kalau saya baca. Karena dari velocity kecepatan Cepat lambat. Velocity itu kecepatan. kalau dulu Apa cepat lambat gelombang ultrasonik. kalau nggak salah alatnya Jerman dulu mengukur kekerasan batu itu cantik. Iya ini alat. Makanya saya bilang begitu kita pinjam orangnya udah pulang. Nah, saya heran bisa mengukur kekerasan dengan ultrasound velocity. Nah, densitas atau kekerasan itu kan nanti dikalibrasi. Jadi berapa lambatnya nanti dikalikan berapa itu dia dapat kekerasannya dia. Karena sebenarnya itu untuk mengukur adanya rongga di dalam material. Artinya ada retakan. Biasanya ini untuk sebenarnya fungsinya dia itu untuk mengidentifikasi kalau gempa bumi itu loh nggak kelihatan, kemudian dikasih lewat ultrasound itu. Kalau dia ada rongga berarti dia nggak merambat. Oh iya, paham. Dia tahu nggak merambat dia. Jadi ada ruang hampa di situ dia nggak merambat. Makanya itu sebenarnya alatnya untuk fungsinya utama untuk itu, tapi bisa digunakan untuk densitas atau kekerasan ataupun sifat material tadi.
itu sebenarnya iseng-iseng kita mas benar. Iseng-iseng yang ada berjual alhamdulillah enggak ya. Berarti memang sudah kita buktikan tidak terbukti ya toh. Seperti itu. Metode pencocokan kemudian jumlah ada tadi ini sudah saya sampaikan, ini juga sudah. Nah ini kemudian di lapangan kita melakukan dokumentasi juga di 247 tadi ya. Banyak yang nggak ada kepalanya daripada yang ada kepalanya gitu Pak. Berarti dokumentasi fotografi seperti ini. Ini Aksopia, ini kebanyakan ya kayak gini nih roto gitu loh Pak. Ini kan roto gini ini jadi aneh toh, Pak. Kok bisa roto kayak gitu? Pengukuran ekonometri badan ACA kita juga lakukan. Ini di timur, ya toh. Yang tadi organ pokok, pusat sampai organ apa tadi Pak? Organ seks dari 4 sampai sini ya toh. Nah ini namanya yang tadi itu maksudnya itu. Yang ditanyakan tadi. Pusat sampai organ seksual tadi juga ada standarnya Pak. Hanya kita sesuaikan dengan standar. Itu yang nomor 5 itu. Nah, ini nomor 4 tadi toh Pak. Enggak, itu yang bawah tulisan norma. Kemaluan sampai asana ya ini kemaluan sampai asana. Jadi ini 4 dulu, kita sampai kemaluan sampai asana. Nah, Itu bahasanya sudah benar Pak nomor 5 ya? iya. Panjang kemaluan. Wah iya panjang lokasi kemaluan. Bahaya itu. Sampai dengan asana. Indikasikan lokasinya di situ toh Pak, indikasinya Pak, di mana lagi gitu. Ya itulah. Nah ini jelimet sekali. Tapi sudah ini juga kita ukur. Tapi sebenarnya ini juga tidak prospek ya Pak, karena sudah dilakukan Pak mengkalibrasi untuk kembali. Dan ini yang saya sebut di BPCPDY itu dia punya proporsi yang sama Pak. Makanya ini kita bilang ya ini memang acanya Borobudur, tapi di kantor BPCPDY aca ini. Nah ini kan yang di Candi Borobudur kan mirip. Dari ikonografi juga mirip. Jadi kita itu melihat aca kan dari bentuknya, dari ikonografi, karena ini dia di luar ada banyak ligannya juga. Kemudian Candi Borobudur dan seperti ini sifatnya. Kepalanya walaupun dia sekilas tanya nggak beda ya? Beda, jelas beda Pak. Ekspresinya jelas beda saya. Tapi ini kan proporsi dengan bentuknya yang lain Pak, karena dia lebih lebar jadi lebih gede loh Pak. Proporsinya kan mirip tapi ini. Biasa kalau dilihat coba. Jadi senimannya itu benar-benar luar biasa sekali untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan pesanannya, sesuai dengan tala mana tadi ya, standar dari kitab-kitab dari masa. Nah, kemudian UNESCO Expert Mission ini Profesor Hanlaisen ya toh, sudah pernah lihat Profesor Hanlaisen? Belum pernah ya, yang di rumah rambutnya putih itu pakai rompi, pakai celana biru, pakai celana monyet itu. Ya. Pernah lihat tuh ya? Gondrong. Enggak gondrong, tidak tahu. Biar berarti Dia mengelompokkan dengan pendekatan tekstur, mengelompokkan kepala ada yang ada di kantor Balai Konservasi itu menjadi 6 tipe. Ya. Dikelompokkan dari 56 ini jadi 6 tipe. Tipe 1 dark matrix, maniverse, fine feldspar, phenocryst, dan very porous surface. Surface-nya porous, surface-nya permukaannya agak tidak porous, pigmented, phenocryst, dense tekstur, kompak, gitu.
gitu. Granular tekstur, grey feldspar, granular tekstur. Jadi ini berdasarkan visual dari batu andesit material dari arca, dari kepala arca. Nah ini yang tipe pertama. Jadi emang realistis juga. Kita menggunakan yang namanya foto mikroskop ya. Mikroskopik. Bukan. Jadi handy mikroskop ya. Handy mikroskop difoto pakai kamera digital. Handy mikroskop bentuknya kayak gini loh, kayak teropong itu kecil. Tapi dia bisa melihat ininya, melihat sifatnya. Jadi batunya ini nanti kalau diperbesar seperti ini, kemudian difoto pakai kamera digital. Itu ujungnya yang bisa mentumul itu ya dimasukkan ke situ. Nanti tinggal dipotret bisa. Tipe 1 main feldspar. Ya mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan yang feldspar yang mana. Saya bukan ahli geologi. Yang jelas bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini, warnanya seperti ini. Tipe kedua agak porus, itu bisa dilihat ya, less porus, very porus. Ini porus sekali, porosnya itu berlubang-lubang sekali, titiknya kelihatan, agak tidak porus ya. Kemudian blue gray, nah ini yang tadi yang katanya agak terang itu ya. Yang tipe 3 ini agak terang bentuknya, nah ini agak blue gray. Blue gray itu agak biru ke abu-abuan. Kemudian dark grey, putih tapi agak gelap kecepatan. Nah kemudian ini juga dark matrix, phenocryst, tapi kompak. Yang tipe 5 ini warnanya paling kompak, jadi tidak terlihat porus. Dan tipe 6 warnanya coklat, berbentuk coklat muda, dan dia porus. Nah ini kita kelompokkan dari 56 kepala ya, 56 kepala itu ternyata yang banyak yang masuk tipe 1 Pak. Tapi dalam satu kepala arca ya, satu kepala arca itu bisa masuk ke 2 tipe. Ada yang masuk ke 2 tipe. Nah, misalnya nomor 2 ini ternyata kepala arca nomor 2 itu bisa masuk tipe 3 dan tipe 6 ya, tipe 3 dan tipe 6. Nah kemudian kalau sudah terlihat nggak rombongan gini tuh Pak, logikanya kalau kita logikanya ya ambil yang populasinya paling sedikit. Contohnya saya maksudkan, setelah dikelompokkan dalam ke 6 tipe, 56 dimasukkan ke 6 tipe, kan ada yang kembar-kembar nih. Ya sudah kita ambil yang populasinya paling sedikit saja. Ambil populasinya sedikit, kemudian dari 247 arca tanpa kepala dikelompokkan berdasarkan 6 tipe ini lagi, gitu kan? Logikanya seperti itu. Jadi kan kita sudah mengurangi populasi banyak sekali ini Pak, dengan pendekatan tekstur tadi. Itu hanya maksimal masuk 2 tipe ya, Oh, bisa lebih, bisa pengamatannya bisa lebih. Ada 3, 24, 24, 55 gitu. Masuk 2, 56, 55, 56 itu masuk 3 malah kita 55. Ada yang bisa lebih. Cuma ini dilakukan oleh seorang ahli geologi, teman saya ahli geologi. Saya sendiri tidak bisa. Terus terang saya nggak bisa untuk mengelompokkan 247 ini ke dalam 6 kelompokan. Yang bisa cuma ahli geologi Pak. Karena saya tidak memahami yang namanya phenocryst ya, porus, phenocryst, kompak, dark matrix, matrixnya gelap. Matrix itu dasarannya ini loh Pak, matrixnya. Nah, dan grey matrix itu dasarannya, wadahnya. Nah ini setelah kita masukkan ya, tipe 1 yang dark matrix, magnified feldspar, phenocryst, very porous surface. Ini ada kepala arca, ada 18 kepala arca dan 45 tubuh. Ya, mudah ya logikanya, tak paham ya Pak ya? Itu ya. Kemudian yang tipe 2 ada 18 kepala ya, dan 83 tubuh. Ya.
sebenarnya kalau kita mau mencocokkan ya 18 sama 45 ini Pak. Kemudian yang populasinya paling sedikit diantaranya adalah 345 ini. Jadi 11 kepala arca dengan 41 tubuh. Ini kan sudah kurang banyak loh Pak. Tinggal kita lihat saja. Tinggal kita lihat di lapangan nanti seperti apa. Yang paling sedikit populasinya yang kita ambil karena logikanya seperti itu, kita mencari ada tipe ke-6 yang dia cuma ada 9 kepala arca ya dan 14 tubuh arca. Jadi sebenarnya setelah Profesor Hans Lysen itu ngajari dengan pendekatan tekstur, kita sudah bisa mengecilkan populasi itu yang masuk tipe ke-6. Kita cari aja yang populasinya paling sedikit, tipe 6 itu ada 9 kepala arca dan 14. Tinggal mencocokkan 9 dan 14. Ya logikanya kalau kita wis ngoyo banget ya satu aja kita bawa parani semua yang 14 itu tadi. Itu toh Pak logikanya. Tapi nanti itu ya kita lakukan, tapi kita juga pakai APK. Menggunakan kelompokan tipologi 6. Dari tipe 6 kemudian dikerucutkan lagi mulai kepala tubuh arca tidak termasuk dua kategori tipe, yakni kepala arca nomor 10, 22 dan 33. Kepala arca nomor 10, 22 dan 33 ini tidak masuk ke dalam tipe manapun. Jadi dikerucutkan lagi Pak, jadi 9 dikerucutkan lagi yang tidak masuk ke dalam dua tipe. Artinya dia murni tipe 6 saja. Ada tiga kepala. Nah kemudian yang 3 ini kemudian dicocokkanlah dengan 12 arca dalam pagar langkan dan stupa teras. Nah, mencocokkan langsung antara tubuh dan arca. Jadi tipe 6 tadi ya 10, 22 dan 33 ini tidak masuk ke dalam tipe manapun. Ya. Yang kemudian ini di bagian tubuh arcanya. Nah ini juga 12 dan 1 di barat ini pagar langkan 1 dan pagar langkan 3 inilah yang prospek yang dia pas persis kita menemukan pasangannya dua. Jadi dari 56 tadi dengan 247 itu kita nemu 2 Pak yang cocok. Dari sisi tadi metode tekstur tadi. Nah, kita lihat dengan ya ini lokasinya seperti ini. Jadi ini yang cocok ya. Cocok di 2 ini. Kita cocokkan, tapi ternyata kita lihat kemudian kita cocokkan juga. Nah, memang mirip menggunakan SRF, artinya kita pakai tekstur dikerucutkan lagi, sudah mendekati yang sama, kemudian barulah kita berikan pakai SRF. Benar tidak, tapi kalau sudah teksturnya benar, biasanya XRF-nya nggak mirip, nggak beda-beda jauh lah. Kakinya juga sama, CATI-nya SIO2-nya juga nggak beda jauh. Nah barulah kita masukkan ke dalam lokasi. Nah kita